Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai simpangan baku data tunggal. Bagaimana cara menentukan nilai simpangan baku untuk data tunggal. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan subscribe channel ini, like dan share. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja ke materinya. Oke, ini adalah materi kita hari ini, yaitu simpangan baku data tunggal. Kita langsung saja ke materi intinya. Pertama sekali kita lihat dulu pengertian dan simbol-simbol. Ukuran penyimpangan yang paling banyak digunakan adalah simpangan baku. Simpangan baku ini artinya nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya. Rata-ratanya atau istilah matematikanya bisa juga kita sebut dengan min atau rata-rata ya. Kemudian pangkat 2 dari simpangan baku itu dinamakan varians. Untuk sampel simpangan baku diberi simbol S atau SD. SD maksudnya singkatan dari standar deviasi. Untuk populasi simbolnya adalah sigma ya. Ini adalah simbol sigma ya. Kita juga pernah melihat simbol sigma yang lain yang bentuknya untuk menjumlahkan ya. Yang fungsinya untuk menjumlahkan itu juga dibaca sigma. Tapi itu sigma besar ya. Yang kalau ini dibaca juga sigma. Ini sigma kecil. Dengan demikian maka varian untuk sampel diberi simbol S kuadrat. Jadi kalau ada kuadratnya masih kita sebut varian atau SD kuadrat. Dan untuk populasi kita beri simbol dengan sigma kuadrat ya seperti ini. Ini untuk varian ya. Kalau untuk simpangan baku nanti S saja, tidak ada kuadratnya. Kita lanjutkan untuk rumus. Ini adalah rumus untuk mencari simpangan baku data tunggal. S kuadrat sama dengan S kuadrat ini belum simpangan baku ya. S kuadrat ini masih varian. Nanti kita cari dulu nilai S kuadratnya, baru kita cari nilai S pada akhirnya dengan cara mengakarkan. Jadi rumus untuk mencari varian terlebih dahulu adalah S kuadrat sama dengan N dikali sigma. Nah ini juga sigma ya. Yang tadi juga sigma. Ini sigma yang besar ya. N kali sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Dibagi N dikali N kurang 1. Apa keterangan dari rumus ini? Di mana S kuadrat itu adalah varian. Yang ini ya, ini adalah varian. Kemudian S itu simpangan baku. Nanti tanpa kuadrat, itu maksudnya simpangan baku. Kemudian N banyaknya data. Yang ini ya, ini banyak data. N itu banyaknya data. Kemudian XI adalah data ke I. Ini adalah data ke I. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Misalkan ada data seperti ini ya. Ini data ini tidak terurut dan untuk mencari simpangan bakunya tidak perlu kita urutkan. Datanya tidak terurut. Untuk mencari simpangan bakunya juga tidak perlu kita urutkan. Data pertama adalah 8 atau disebut dengan X1. Ya, karena di rumus tadi kan XI ya. I itu bisa kita ganti pertama atau X1. X1 adalah 8. X2-nya 7 atau data keduanya 7. Data ketiganya 10. Data keempatnya 11. Data kelimanya 4. Jadi ini adalah data kita. Banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Banyaknya data ini ada 5. Berarti N-nya nanti 5. Dan akan dicari simpangan bakunya. Berarti yang ditanya adalah simpangan baku ya. Berapa simpangan baku dari data ini. Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, terlebih dahulu kita buat dulu tabel pembantu. Tabel pembantu seperti ini ya. Kita buat di sini judulnya XI. Kemudian di sini kita buat XI kuadrat.
XI ini apa isinya? Isinya adalah yang soal ini, data yang kita peroleh dari soal 8, 7, 10, 11, 4. Kita buat begini, 8, 7, 10, 11, 4. Lalu kita jumlahkan, jumlahnya 40. Kemudian XI kuadrat maksudnya, 8 ini dikuadratkan, 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 4 kuadrat 16. Ini kita jumlahkan dari atas ke bawah, jumlahnya 350. Kuadrat maksudnya, misalnya seperti ini 8 kuadrat, kenapa 64? Maksudnya adalah 8 kali 8. Itu maksudnya kuadratnya, 8 kali 8 sama dengan 64. Begitu seterusnya ke bawah. Dari tabel dihasilkan, maksudnya dari tabel ini, dihasilkan sigma XI adalah 40. Sigma XI maksudnya jumlah dari XI. Ini XI, jumlah ke bawahnya adalah 40. Jadi 40 ini disimbolkan dengan sigma XI. Kemudian sigma XI kuadrat adalah 350. Itu maksudnya yang ini. Yang jumlah ini ya 350. Kemudian N-nya sama dengan 5. 5 maksudnya banyaknya datanya. Dari sini kita peroleh ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka N itu sama dengan 5. Kemudian kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. Di mana rumus yang kita lihat sebelumnya tadi adalah S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Kemudian S kuadrat sama dengan N ini tadi kita peroleh 5 ya. Kemudian ini kan kali ini ya, ini dikali. Sigma XI kuadrat itu sudah kita cari tadi jumlahnya 350. Jadi 5 kali 350. Kemudian di rumusnya kurang, di sini kita buat juga kurang. Kemudian ini sigma XI dikuadratkan. Sigma XI dikuadratkan maksudnya, ini kan sigma XI. Ini sigma XI, hasilnya 40. Berarti 40 dikuadratkan. Kuadrat ini diperoleh dari rumus. 40 ini diperoleh dari sigma XI, yaitu 40. Kemudian yang bawahnya ini N. N ini tadi 5 ya. Kita letak di sini 5. Kemudian di dalam kurung ini N kurang 1, berarti 5 kurang 1. 5 kurang 1 adalah 4. Kita letak di sini 4. Selanjutnya kita kuadratkan dulu. Yang ini kita kuadratkan dulu, 40 pangkat 2. Kemudian hasil yang di sini, ini dikalikan dulu berapa hasilnya nanti dikalikan. Kemudian ini dikuadratkan dulu berapa hasilnya nanti. Maka hasil yang di sini dikurangkan dengan hasil yang di sini, dibagi dengan hasil yang di sini, maka hasilnya adalah 7,5. Saya ulangi lagi ya. Ini nanti dikuadratkan dulu 40 kuadrat ya. 40 kuadrat. Berapa itu? 40 kali 40. 1600 ya, 1600. Ya, ini 1600. 5 kali 35 ini nanti hasilnya kurangi dengan 1600 dibagi dengan 20. 5 kali 4 kan 20. Dapatlah 7,5. Ini 7,5 ini bukan simpangan baku. Yang ditanyakan simpangan baku. Ya, seperti pertanyaan ini ya. Akan dicari simpangan baku. Sedangkan 7,5 ini hasil dari S kuadrat. S kuadrat ini bukan simpangan baku. S kuadrat ini adalah varian. Simpangan baku adalah S saja tanpa kuadrat. Maka simpangan baku atau S saja adalah akar ya. Akar 7,5. Kita ambil angka yang di sini tadi, kita buat akarnya. Akar 7,5. Silahkan cari menggunakan kalkulator juga boleh. Akar 7,5 ditekan kalkulator, dapatlah 2,74. Kalau dalam ujian pilihan ganda, biasanya untuk menentukan simpangan baku seperti ini, pilihan gandanya langsung pakai akar seperti ini ya. Dia tidak letak pilihan gandanya dalam berkoma seperti ini. Biasanya seperti itu. Gunanya apa? Supaya jangan nanti orang yang sedang ujian itu
lama lagi mencari hasil dari akar 7,5. Jadi biasanya dalam ujian pilihan gandanya langsung ditaruh dalam bentuk akar seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari berapa nilai akar ini. Oke, jadi simpangan baku yang kita peroleh adalah akar 7,5 atau dalam desimalnya adalah 2,74. Baik, kita lihat soalnya untuk dikerjakan. Diketahui data sebagai berikut. 2, 6, 8, 1, 3, 5, 9, 10, 24. Ya, ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Berarti nanti N-nya 10 ya. Pertanyaannya adalah tentukan simpangan bakunya. Oke, silahkan ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Silahkan cari berapa nilai simpangan bakunya. Demikian tadi penjelasan saya tentang cara menentukan nilai simpangan baku untuk data tunggal. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.